Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa sahbil ali amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, para pecinta majelis ilmu, pecinta Nabi Muhammad SAW, jamaah Masjid Jannatul Naim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik berupa rohani maupun berupa jasmani, sehingga kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, rutinitas kita di Masjid Jannatul Naim ini. Kita mengkaji ilmu akidah, ilmu tauhid, dan insyaallah malam hari ini adalah pembahasan terakhir tentang sifat-sifat atau bukan sifat, hal-hal yang berhubungan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ila qaulihi wa an Anas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna gharban min jahannam," seandainya seember daripada neraka jahanam itu, ju'ila fi wasatil ardi, diletakkan di tengah-tengah bumi, la adanat nurihi wa shiddatu harrati wa shiddatu harrihi, maka bau amisnya, amis daripada seember tadi itu, dan panasnya, sangat panasnya api tersebut akan mengganggu ma bainal masyriqi wal maghribi, semua yang ada di timur dan yang ada di barat. Taruh di tengah-tengah, yang di timur, yang di barat pun akan merasakan atau terasalah panasnya gitu. Walau anna syararatan min syarari jahannam bil masyriq, seandainya seember tadi itu ditaruh daripada bagian api neraka jahanam, ditaruh di sebelah timur, lawajada harraha man bil maghrib, maka yang ada di barat pun akan merasakan panasnya juga. Saking panasnya, ditaruh di Jepang, negeri yang paling timur itu di Jepang, maka orang yang berada di paling barat, apa paling barat? Amerika, Alaska, Kanada, itu juga akan merasakan panasnya. Itu saking panasnya itu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Wa fi jahannam, ya wa fiha, dan di neraka jahanam tersebut ada jabalun min nar, ada gunung yang terbuat dari api. Gunungnya itu full api semuanya. Yusamma Sa'uda, yang dinamai sebagai Sa'ud. Wa huwa alladhi asyara ilaihi subhanahu wa ta'ala biqaulihi, Sa'ud inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, sa'urhiquhu Sa'uda, surah Al-Mudaththir. Maka mereka akan kami lemparkan, akan aku lemparkan dia ke gunung Sa'ud. Yatasa'adu fil kafir sab'ina kharifan wa yahwi bihi kadzalik abadan. Nanti orang-orang kafir itu disuruh naik ke atas, jaraknya 70 tahun, udah naik ke atas turun lagi. Ya dulu waktu saya mondok itu pernah naik gunung dibawa kawan-kawan, Bromo, capeknya minta ampun. Udah capek naik ke atas, ya foto-foto turun lagi ke bawah. Itu bisa 2-3 hari ya kan. Ini 70 tahun, Pak. Kalau Gunung Bromo, Gunung Arjuna dingin, sejuk. Kalau ini api, panas, 70 tahun tanpa perbekalan apapun. Membayangkannya aja bagi orang beriman itu sudah cukup sebagai sebuah siksaan, ngeri ya kan. Wa fi jahannam, disebutkan juga di neraka jahanam ada wadin, ada sebuah lembah, yusamma ghayya, namanya lembah ghay. Yuqdhafu fihi alladhina yattabi'una syahwat. Nanti lembah ghay ini untuk orang-orang yang di dunia mengikuti syahwatnya, selalu menuruti hawa nafsunya itu. Wa huwa alladhi asyara ilaihi al-Maula jalla sya'nu,
Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, fasaufa yalqauna ghayya. Maka mereka nanti akan dilemparkan ke dalam ghayy. Apa ghayy itu? Tadi itu sebuah lembah untuk orang yang mengikuti hawa nafsu, yang selalu menuruti syahwatnya. Fa idza sa'ala ahlun nar at-takhfif. Ketika para penghuni neraka, Bapak Ibu sekalian, mereka minta keringanan. Tolong dong diringankan. Udah kuat nih, capek, apa panas dan lain sebagainya. Qila ukhruju ila sahil. Maka nanti ada suara bilang, ente minta keringanan, nanti pergi ke tepi. Pergi ke pinggir. Sahil itu pinggir. Nah, dikira pergi ke pinggir itu merasa aman. Dikira di pinggir diringankan. Fata'khudhuhum tilkal hawam bisyafahim wa junubihim wa masyaallah min dzalika fataksituha. Tatkala mereka sampai ke pinggir, maka uap-uap tadi itu hawa-hawa. Kalau kita masak itu di kuali, ya Bapak Ibu tahu lah kan. Api itu kan di tengah, mendidih itu kan di tengah. Yang pinggir-pinggir itu kan uap-uapnya aja kan. Apa buih-buihnya ada itu. Saat kita pergi ke pinggir, saat kita pergi ke ke ujungnya itu, maka uap-uap dari hawam itu uap neraka, langsung melelehkan wajah dan juga tulang-tulang. Junub itu tulang punggung, langsung leleh, langsung melepuh. Fayarji'un, lalu mereka balik lagi. Fayubadiru ila mu'dzabin niran, mereka balik lagi ke tengah. Kenapa tidak kuat? Balik lagi ke tengah. Wah, nggak kuat kami di pinggir, langsung meleleh. Mari ya, kayak kita misalkan ada panas kan langsung cari tempat teduh. Cuma di neraka mana ada tempat berteduh? Di neraka nggak ada tempat berlindung. Kita datang ke sana berlindung ke sini pun sama. Kita datang ke sini panas, cari tempat perlindungan yang lain sama juga. Panas juga, mengerikan juga. Lalu kita lari ke tengah. Wa yusallatu alaihimul jarab hatta inna ahadahum yahukku jillahu hatta yablul udhur. Ternyata mereka balik lagi ke tempat awal. Tempat itu ternyata lebih panas lagi, sampai-sampai di antara mereka itu ada yang menggaruk kulitnya itu sampai kelihatan tulang, saking masaknya kulit mereka itu. Yuqal, maka dikatakan, ya fulan, hal yu'dzika hadza, hey fulan, apakah ini menyakitimu? Apakah kamu tersiksa dengan hal ini? Fa yaqul na'am, ya, sakit banget ini. Gimana kok sakit? Ke sana sakit, ke sini sakit, di sana enggak tenang, di sini enggak tenang. Wa yuqalu lahu, maka dijawab untuk dia, dzalika bima kunta tu'til mu'minin. Inilah disebabkan kau dulu di dunia suka mengganggu orang-orang yang beriman. Nah, ini termasuk siksaan orang beriman itu, dibuat dia capek, ke timur, ke barat, ke kanan, ke kiri. Wah, enggak tahu. Semuanya sama-sama mengerikan. Lalu dia pun haus tadi Bapak Ibu. Karena dia disuruh lari-lari, ya kan? Haus dia. Maka dia minta minum. Ya Allah, minta minum. Apa minuman ahli neraka? Amma syarabuhum fal hamim. Minuman mereka itu namanya hamim. Namanya hamim. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Maka mereka diberikan air hamim. Hamim itu air yang panas. Hamim, air panas. Orang Arab tuh dulu kalau mandi air panas namanya hammam. Sebelum sekarang berubah menjadi kamar mandi. Sekarang kamar mandi hammam. Tapi dulu hammam itu khusus air yang panas. Ini minuman para penghuni neraka. Tapi panasnya itu, sebagaimana kita pelajari kemarin, itu kan 70 kali lipat kan. Perbedaan panasnya api neraka dengan api dunia. Berarti air hamim ini 70 kali lipat lebih panas lagi. Begitu mereka minum, faqat ta'am'ahum, maka usus mereka langsung terpotong-potong semuanya. Langsung hancur lebur semuanya. Surah Muhammad. Wa innahu la yusaffu ala ru'usihim. Lalu air yang panas tadi itu dituangkan di atas kepala mereka. Fa yanfudul hamim hatta yakhrusa ila jawfi. Maka air yang panas itu langsung melelehkan tubuh mereka sampai masuk ke rongga-rongga tubuh mereka. Fa yasrutu ma fi jawfi. Maka air itu meluluhkan semua yang ada di mulut, hatta yamruqa min kadabaihi wa huwa sahar, tsumma yu'adu kamakan, sampai kulit-kulitnya itu meleleh sampai ke kedua kadam itu apa? Telapak kaki. Tsumma yu'adu kamakan, kalau udah habis dibalikkan lagi seperti semula.
Kita tidak usah bayangkan yang itulah. Gimana itu saking panasnya, dicurahkan langsung meleleh. Nggak usah jauh-jauh lah, Pak. Air keras saja di dunia. Orang ada dilempar air keras, hancur. Na'udzubillah, hancur mukanya. Hancur, nggak bersisa. Nggak usah air keras ya, namanya juga air keras. Air kita masak Indomie ya tuh. Oh, dia melepuh. Ya, melepuh. Kalau itu sih tak pernah pula saya disiram pakai itu ya kan. Knalpot itu panas. Langsung melepuh kulit kita. Apalagi ini air hamim, bukan tambah seger, malah tambah tersiksa. Ya memang tujuan mereka itu tidak ada seger-segernya. Wa yusqawna min ma'in shadid. Ada lagi jenis air yang lain. Kalau tadi air hamim, ini ada namanya air shadid. Ma'un shadid, sama juga panas juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, wa yusqa min ma'in shadid, dan mereka pun diberikan minum dari air shadid. Apa shadid itu? Sama-sama panas. Cuman begitu saya buka tafsir, ternyata ada perbedaan. Kalau hamim itu dia panas, betul-betul panas melepuh. Kalau shadid itu dia panas, tapi plus ada bau amisnya. Agak anyir, begitulah bahasa kitab ya. Saya nggak tahu juga, nggak pernah lihat, kan? Dan auzubillah nggak mau lihat, nggak mau nyoba. Intinya kata ulama tafsir, hamim panas melepuh. Kalau shadid ini panas, ada anyir-anyirnya, ada apa namanya, bau busuknya, amis. Pokoknya bau nggak enak lah. Kita minum air kapuas ya tak mau. Air bekas bangkai aja nggak mau, ya kan? Air parit aja. Oh di sini udah banyak PDAM. Ya, tapi kalau di Pahit Gado, Kalimas, kan masih banyak tuh pakai sumur bor, masih pakai parit. Mereka itu buat mandi ya, buat mandi aja. Jadi orang-orang Pontianak ini kita mandi pakai air sungai ya kan, tapi tak ada buat minum. Kalau minum kita pakai air hujan atau air apa, beli galon. Ini penghuni neraka lebih parah lagi. Ma'un shadid tadi. Yuqarrabu ila fayhi fayakrahuhu. Air itu didekatkan ke mulutnya, tapi dia nggak mau, enggak, karena bau banget tadi. Ya kayak bau bangkai atau apa gitu ya. Faida udinya minhu, kalau didekatkan air tadi itu, ma'un shadid itu, syawa wajhahu, langsung matang wajahnya, langsung masak wajah. Syawa itu terpanggang, jadi wajah panggang. Waqa'at farwatu ra'si, maka lalu dijatuhkan di atas ubun-ubun kepalanya. Kok kan haus minum tuangan. Faida syaribahu, kalau dia minum qata'ahu, maka keluar memutus atau memotong-motong, merusak itu ususnya. Habis semua, hancur lebur semua isi perut ini, hatta yakhruja biduri, sampai keluar dari lubang belakang. Sampai ada dubur ya, tahu semua lah bahasa itu. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, wasuku ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum, maka mereka pun disuguhkan air yang panas, maka air itu langsung memotong-motong am'a itu apa tadi? Usus-usus mereka, isi perut mereka. Wa iyastaghitu yughathu bima'in kalmuhli yashruju, tatkala mereka minta pertolongan, ya Allah kami haus, minta minum. Yughathu bima'in, maka mereka dikasih air kalmuhli yashruju, air yang panas yang langsung memasakkan wajah mereka. Bi'sas syarab, itulah sejelek-jeleknya minuman. Kalau di Pontianak alhamdulillah ada air putih, pagi kita 1035 warung kopi ya. Mau kopi rasa apa ya ada. Makanya Bapak Ibu sekalian, Imam Hasan Basri itu pernah dikasih segelas air. Begitu beliau haus lagi ceramah, dikasih segelas air. Begitu beliau dikasih segelas air, langsung pingsan. Kalau sadar ditanya sama jamaahnya, wahai Imam, kenapa engkau pingsan dikasih air, ya kan? Kata beliau, ana tatkala dikasih air itu, ana teringat bagaimana penghuni neraka minta air. Teringat beliau. Jadi ana takut, jangan-jangan ana seperti ini. Imam Hasan Basri itu saking takutnya kepada Allah. Dan memang ciri khas Imam Hasan Basri itu, orang yang duduk di sekelilingnya itu selalu ingat akhirat. Suatu hari beliau mengaji sebuah hadis. Hadis itu panjang, Pak. Namanya hadis ya, hadis itu menceritakan tentang
orang yang terakhir kali keluar dari neraka. Namanya Juhana. Namanya Juhana. Juhana atau Juhaina. Juhana atau Juhaina. Jadi saking lamanya di neraka, Pak. Dan dia terakhir, kalau dia udah keluar, pintu neraka ditutup. Kalau dia masuk surga, pintu surga ditutup. Dia yang terakhir kali keluar neraka, dan dia yang terakhir kali masuk surga. Terus saking lamanya itu, hitam legap, macam apa namanya, lidi itu, korek api itu, hitam itu. Dia keluar dari neraka pun merangkak, karena habis, gak ada daging lagi itu. Merangkak, ngesot dia. Setelah sebelum masuk surga, ada kolam, dia pun nyebur di kolam itu, maka dengan izin Allah, Allah balikkan apa namanya, kulit-kulitnya seperti semula. Apa kata Imam Hasan Basri? Ya Allah, jadikan aku orang seperti ini. Jadikan aku orang seperti ini. Minta, ya Allah, jadikan aku orang ini. Muridnya heran, wahai Imam, engkau ini orang besar, tidak mungkin lah, masa minta ya Allah jadikan aku orang yang terakhir keluar neraka. Kalau kita apa? Ya Allah, masukkan aku surga pertama, ya. Terbalik sama kelas Imam Hasan Basri. Maka kata Imam Hasan Basri mengatakan apa? Ya, kenapa aku berdoa minta dijadikan seperti Juhaina ini atau Juhana ini adalah aku? Karena dia walaupun terakhir keluar neraka, ada jaminan masih keluar. Sementara anak, siapa yang menjamin anak keluar neraka? Siapa yang menjamin anak selamat? Kalau dia masih ada yang menjamin masuk surga, walaupun terakhir. Sementara anak, siapa yang menjamin anak masuk surga? Itu sekelas Imam Hasan Basri itu. Kita tidak ada jaminan, udah seakan-akan surga paling tinggi, ya kan? Akhirnya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, satu daripada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Satu daripada sahabat yang dijamin masuk, satu dari 10 sahabat masuk surga. Tapi beliau itu bilang apa? Andaikan kalian semua ini masuk surga, kecuali satu yang masuk neraka. Semuanya masuk surga, kecuali satu yang masuk neraka. Ana tetap takut, nangis. Jangan-jangan ana yang satu itu. Kalau kita kan, andaikan semua masuk surga, yang satu doang masuk neraka. Itu si Ano tuh, ya kan? Kan kita, itu si Ano itu, dia. Kalau aku sih tak ada lah. Kalau Imam Sayyidina Umar bin Khattab enggak. Andaikan kalian masuk surga, satu aja masuk neraka. Ana takut, jangan-jangan ana yang satu itu. Ini level takutnya para sahabat kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu minumannya. Wa amma ta'amuhum. Kalau makanannya bagaimana Pak Ustaz? Fazakum. Di sini disebutkan ada dua. Pertama zakum. Zakum ini ya itu makan buah berduri, berbau muka. Dikatakan dia berduri, wajahnya seperti wajah syaitan. Nggak tahu, nggak pernah nengok ada buah kayak gitu, ya kan? Mau dikatakan rambutan, dia kecil. Mau dikatakan kecil, dia berduri. Ya durian mini lah. Tapi tak diisi ya. Dia berduri-duri, buah kecil berduri-duri. Walau anna qatratan minas zakum qatrat fi dari dunia. Seandainya setetes saja daripada buah zakum itu jatuh ke dunia, la afsadat ala ahli dunia ma'aisyu. Maka semua pekerjaan kita ini hancur lebur semua. Saking bau, saking busuknya itu. Fakaifa biman yakunu ta'am. Itu kalau menciumnya aja rusak, apalagi sampai makan. Zakum. Itu makanan yang kedua. Menu keduanya, ya anggaplah zakum itu nasinya. Lauknya adalah syauk. Ada namanya syauk. Syauk itu macam duri juga. Ya khudhu bil halaq. Tapi kalau dimakan, nyangkut di tenggorokan. La yadkhul wa la yakhruj. Enggak bisa masuk ke bawah, enggak bisa keluar juga. Jadi kayak duri nyangkut gitu. Kayak kita kesangkut tulang ikan. Ini gimana rasanya itu? Tulang ikan nyangkut di leher. Mau minum airnya kalau enggak hamim, sordid. Sama juga tak beringat. Tak minum, tak sedak di leher. Nah, itulah makanan para penghuni neraka itu. Wa ma dzakarahu ta'ala biqaulihi, itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, wa ta'aman dza'ussah, makanan yang bikin tersedak. Itu namanya syuk. Pakai kaf ya. Wa adzaban alim, dan azab mereka amat apa? Pedih. Surah Al-Muzammil. Nah, ini terakhir hadis dari kelima Abu Darda radhiyallahu anhu qala, kalau Rasulullah menceritakan bagaimana keadaan penghuni neraka makan dan minum. Kalau kita nyaman, Pak,
makan minum, balik rumah buka tudung saji. Ada ikan asin, ikan asin. Ada ikan teri, ikan teri. Alhamdulillah, tak ada cincalo. Apa jadi makan? Ni lihat ni bagaimana penghuni neraka minta makan kepada Allah. Yulqa ala ahli nar al-ju. Para penghuni neraka tiba-tiba lapar. Wa ya'dilu ma hum fihi min adab. Maka azabnya pun bertambah berkali-kali lipat. Sudah panas, disuruh lari 70 tahun naik turun tadi kan, lapar, maka mereka pun minta maka faistagithun, minta makan, ya Allah, lapar ya Allah, yaghasuna bi ta'amin dhi ghussun, maka mereka pun dikasih menu makanan tadi itu. Nah, malaikat datang, ini menunya, ada zakum, menu zakum, ada syauq dha ghussun, minumannya kopi hamim sama es apa tadi? Sodid, ya kan? Tidak ada es teh, tidak ada. Sama teh sodid. Pilih yang mana? Dan 4 yang menu itu. Makanannya zakum sama syok. Zakum itu tadi itu seperti rambutan berduri durian. Syok, makanan duri yang nyangkut di leher. Minumannya kopi hamim sama teh sodid. Tidak ada yang enak. Mana ada yang enak? Tapi mau nggak mau mereka makan. Karena nggak ada makanan yang lain. Fayughasuna bi ta'amin min dhari, maka mereka pun dikasih makanan dari duri. La yusmin wa la yughni min ju', tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Gimana mau makan duri semua? Makan durian, enak tuh durian yang dimakan, kulitnya tak bisa dimakan, bijinya dimasak, jadi enak itu kan. Tapi kalau kulitnya dibuang, tapi itulah makanan para penghuni neraka. Mereka pun minta makan lagi, Allah, ini enggak bisa dimakan, ya Allah, kasih kami makanan yang lain. Dikasih makanan yang full duri semuanya, baik kurun. Lalu mereka ingat annahum yujizunal qusas fi dunya bisyarab, karena mereka dulu di dunia berlebih-lebihan dengan terlalu banyak minum. Ini mereka suka minum di dunia, mabuk-mabukan dan sebagainya. Alhamdulillah. Fa yastaghithuna bisyarab, maka mereka pun minta minum. Ya. Minta minum. Ya Allah, udah minta minum aja dah. Makanannya enggak ada yang enak. Wa yadfa ilail hamim bikalali bil hadid. Mereka pun dikasih air panas, tapi air itu digantung di kalung-kalung anjing. Gimana mau ngambilnya? Ada anjing berkalung, airnya di kalung tersebut. Jangankan anjing akhirat, Pak, anjing dunia aja kita lari. Wah, ada hewan gugur, lari kita, ya kan? Apalagi di akhirat. Fa idza darat min wujuhim syawat wujuhahum. Kalau air itu mereka dekatkan di wajah mereka, maka air itu langsung mematangkan wajah-wajah mereka. Fa idza dakhalat butunahum, kalau air itu masuk ke perut mereka, qat'at ma fi butunihim, maka air itu langsung memotong, memutus-mutus semua yang ada di perut-perut mereka. Fa yaquluna, akhirnya mereka pun minta syafaat. Ud'u khazanata jahannam. Panggilkan penjaga neraka jahanam. Ini kami tidak kuat nih. Makan tak nyaman, minum tak nyaman. Panggilkan kami penjaga neraka jahanam. Siapa nama penjaganya? Malaikat. Apa itu? Yang 19 tuh. Astagfirullahaladzim. Zabani. Sana do'u Zabaniyah. Zabaniyah penjaga neraka. Qalu, Allah sifatkan mereka dalam Al-Quran. Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Maka malaikat itu berkata, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul kalian dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Qalu bala. Maka orang-orang kafir itu menjawab, iya betul. Qalu fad'u. Maka malaikat menjawab, fad'u, panggil mereka. Wa ma du'al kafirina illa fi dhalal. Tidak ada orang kafir itu kecuali mengajak kepada kesesatan. Fa yaqulun, kalau begitu, udahlah, ini negosiasi sama malaikat malaikat Zabaniyah tidak berhasil. Panggil Malik aja lah, Malik. Ya bosnya panggil malaikat Malik. Aduh, malaikat, panggil malaikat Malik. Kami pengen bicara. Fayaqulun, maka mereka berkata, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Di dalam Al-Quran ini surah Az-Zukhruf ya, surah Az-Zukhruf. Maka para penghuni neraka berkata, ya Malik, hei Malik, liyaqdi alaina rabbuk, tolonglah sampaikan kepada Allah. Oh, tolong sampaikan kepada Tuhanmu.
agar Allah mengabulkan hajat kami, kasih kami makan yang nyaman, kasih kami minum yang enak, tolonglah. Fayujibuhum, maka malaikat menjawab, ya malaikat Malik, innahum makithun, biarkan mereka, kata malaikat Malik. Ini disampaikan kan sama malaikat zamannya tadi. Malik tadi para neraka bilang tolong kasih. Apa kata jawaban malaikat Malik? Innahum makithun, biarkan dia, tak usah dikasih, biarkan dia. Mau haus kasih dia lah, mau lapar kasih dia lah, kata malaikat Malik. Ini terjemahannya. Kalau malaikat Malik jawab innahum makithun, dibiarkan lagi. Qala al-A'mash, kata Imam A'mash, salah satu ulama tafsir, nubitu, aku mendapatkan kabar, anna baina du'aihim wa baina ijabati Malik iyahum al-fa'am. Jadi mereka kan minta dipanggilkan malaikat Malik. Ya Malik, tolong dong panggilkan malaikat Malik, kami ingin bicara, lapar kami ini, haus kami ini. Kita kalau minta tolong panggilkan orang, berapa lama kita nunggu orang itu datang? Kalau orangnya di tempat, mungkin 10 sampai 15 menit lah Pak ya. Nah, kalau orangnya jauh, kalau dalam kota mungkin setengah jam sampai satu jam. Tolong dong panggilkan Pak Syano tuh misalkan. Di luar masjid ya mungkin setengah jam sampai 1 jam kalau ada ya. Kalau di sekitar sini, misalnya Lamkah, mungkin 5 sampai 10 menit. Ini para penghuni neraka minta dipanggilkan malaikat Malik, nunggu jawaban malaikat Malik itu al-fa'am, 1000 tahun. Baru dijawab sama malaikat Malik. Tolong dong panggilkan kami malaikat Malik. Jawabannya 1000 tahun kemudian. Bayangkan 1000 tahun menahan lapar, menahan haus. Itu pun jawaban malaikat Malik apa? Dia kan dia. Bukan dapat, malah tidak ada. Jangan pernah berharap mendapatkan jawaban yang baik dari malaikat Malik. Malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya Malik sejak pertama kali ditugaskan untuk menjaga neraka sampai sekarang, maksudnya sampai beliau berbicara sama Rasulullah SAW itu, tidak pernah tersenyum. Tidak pernah. Malaikat Malik sejak pertama kali Allah tugaskan untuk menjaga neraka sampai detik ini, mungkin ya sampai detik ini, tidak pernah senyum. Pada peristiwa Isra Mi'raj itu kan, Rasulullah dibawa malaikat Malik jalan ke surga, jalan ke neraka. Begitu singgah ke neraka, melihat ada malaikat Malik. Kata Rasulullah, Jibril, itu siapa? Itu Malik ya Rasul, sang penjaga neraka. Ya Allah, coba suruh dia senyum sedikit, takut ada. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasul, itu udah senyum. Tidak pernah seumur hidup dia senyum kecuali sekarang. Itu senyum itu, iya itu senyum. Senyumnya aja Nabi takut. Apa kita tak senyum? Oke, yang tak suka senyum itu, ya jangan nanti dia ketemu malaikat Malik. Ya. Beda sama Khazinul Jannah, penjaga surga, atau Ridwan. Ridwan itu murah senyum. Melihatnya aja tenang dalam sebuah ibadah. Betah. Rasul, Nabi Idris saja nggak mau keluar dari surga. Begitu ngobrol sama malaikat Ridwan, nggak mau balik ke dunia. Betah dia. Itu bedanya Ridwan sama Malik. Tapi anak tengok-tengok di Pontianak nih, dari kata kawan. Secara statistik, banyak anak-anak Pontianak nih, Pontianak Kuburaya Pawal, yang bernama Malik lebih banyak daripada Ridwan. Masya Allah. Yang bernama Malik lebih banyak daripada yang bernama Ridwan. Ya nggak apa, nggak masalah. Gitu. Mungkin yang ngasih tahu tuh, yang ngasih nama tuh dia tidak tahu malaikat Malik itu tak pernah senyum. Nggak masalah, masih bagus namanya. Fayaqulun, maka para penghuni neraka tadi setelah 1000 tahun didiamkan, tidak dapat jawaban apa-apa, mereka berbilang, kalau begitu ud'u rabbakum, minta panggilkan Allah Subhanahu wa taala. Minta panggilkan Zabaniyah, tak dijawab. Minta dipanggilkan malaikat Malik juga sama. Terakhir minta dipanggilkan Allah Subhanahu wa taala. Fala ahada khairum min rabbikum. Karena tidak ada satupun yang lebih baik daripada Allah. Dia ngarap masih nih, penghuni neraka nih, masih ngarap. Ya kayak gitu lah kan. Datang ke A nggak bisa ke B yang lebih tinggi. B tak bisa ke C yang lebih tinggi gitu kan. Tapi ini Allah, bukan manusia. Kalau manusia masih bisa lah. Kalau RT nggak bisa ke RW, RW nggak bisa ke lurah, lurah nggak bisa ke camat. Ya. Tapi kalau pengadilan agama, pengadilan Allah nggak bisa. Pengadilan akhirat sama aja semua. Rabbana, ini kata para penghuni neraka ini, surah Al-Mu'minun.
Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Ya Allah, kejahatan kami ini kami sadar diri. Kejahatan kami ini telah melampaui batas ya Allah. Wa kunna qauman dhalin, dan kami ini adalah kaum yang sesat. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Fa in udna, kalau kami kembali kafir, kami kembali ingkar, fa inna zalimun, maka kami menjadi orang-orang yang zalim. Dan negosiasi sama Allah Subhanahu wa taala. Fa yujibuhum, apa jawaban Allah? Dia kira dapat jawaban yang bagus, ternyata jawaban Allah apa Bapak Ibu sekalian? Ikhsa'u fiha, biarkan mereka di dalamnya dalam keadaan hina. Wala tukallimun, jangan kau ajak mereka berbicara. Udah, biarkan dia, enggak usah dia bicara. Dia minta panggilkan A, minta panggilkan B, biarkan dia. Jawaban terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Ya Allah ya Rabbi. Fa inna dzalika, maka udah kejadian seperti itu, ya isu min khalqil khair, maka mereka pun putus asa dari segala kebaikan. Neraka itu tidak ada kebaikan lagi. Fa inna dzalika ya'khuduna fi zafir, maka dengan kejadian seperti itu mereka pun merasakan penderitaan, wal hasrati wal wail, merasa rugi dan merasa hina selama-lamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Wa tafawatu ahlun nar fil adab. Para penghuni neraka itu mereka berbeda-beda dalam tingkatan azab. Fa ahwanuhum, azab yang paling ringan adalah rajulun mutala'ilun min alin. Ada orang pakai sendal dua, mereknya neraka. Minnarin, mereknya minnar. Merek sendal itu minnar. Minnar itu dari neraka. Tidak ada sendal swallow, tidak ada. Apalagi Eiger, tidak ada itu. Adanya sendal merek neraka. Yula minhum adimahu ma'a ajzal azab. Gitu mereka pasang, pakai sendal itu, pakai sendal. Tujuannya pakai sendal biar nggak panas ini ya. Ternyata begitu mereka pasang, otaknya langsung masak, langsung matang, ma'a ajzal azab, dan ditambah lagi dengan azab-azab yang lain. Wa minhum man finnar ila ka'bih. Di antara penghuni neraka itu ada yang di api neraka itu sampai ke kedua mata kakinya. Ada. Ma'azil adab, dengan azab-azab yang lain yang berlipat ganda juga. Wa minhum man finnar ila rukbatih. Ada juga yang di api neraka itu sampai ke kedua lututnya. Ma'azil adab. Minhum man qadir tamar. Di antara mereka ada yang tenggelam seluruhnya. Kita sampai lutut aja itu udah melepuh Bapak Ibu. Saya itu beberapa minggu lalu itu, waktu saya ujian doktor itu kan, dibawa kawan. Kita naik ke gunung yuk, mandi air panas. Wih sedap tuh. Pontianak ada? Tak ada. Pontianak tuh adanya cuaca panas sama hujan panas. Kalau air panas, mandi air panas tak ada. Hujan panas ada. Kan dia hujan panas tuh apa? Tapi kita mandinya malam jam 1. Mana pula mandi malam? Mandi itu sore. Mandi air panasnya nak malam. Ya saya ngikut aja kan. Tamu udah tempat gunung sejuk Pak. Gunung tuh sejuk malam-malam itu. Keluar mobil aja menggigil saya. Kata kawan, langsung nyebur Beb, langsung nyebur. Gimana cuaca dingin langsung nyebur? Tapi udah nurut aja. Subhanallah. Itu karena saya kedinginan, nengok air panas, saya pengen cepat nyebur karena dingin banget. Begitu nyebur langsung loncat ya Pak. Kenapa? Panasnya minta ampun. Ketawa kawan saya. Enggak gitu caranya. Caranya pelan-pelan dulu, biasakan dulu. Oh, kita kedinginan langsung nyebur. Saya bayangkan. Ini di dunia aja udah melepuh kulit. Sampai kawan itu bawa telur, masak telur. Masak. Ini baru di dunia. Dan katanya di dunia air panas itu udah disaring, udah ditambah sama air pegunungan, sama air biasa. Makanya tidak terlalu panas. Kalau masih asli itu bau belerang dan sebagainya. Itu baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Bagaimana di neraka? Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, hai manusia sekalian, ubku, nangislah kalian. Fa in lam tabku fatabakau. Jika kalian tidak menangis, maka pura-pura menangis. Pura-pura nangis. Wah, enggak bisa nangis, ambil bawang, cocolkan ke mata, biar nangis. Prasker, gesek-gesekan ke mata, biar nangis. Tapi hati-hati, jangan buta nanti. Biar nangis, nanti udah nangis bawang tuh, ya Allah, udah apa? Habis ini bilang fatabakau, pura-pura nangis. Latihan.
Latihan biarlah nangis. Mungkin kita nonton India bisa nangis. Ada budak-budak itu nonton drakor, nangis. Nangis. Bisa sebenarnya nangis itu. Fa in ahlan nari yabquna finnar. Karena penghuni neraka itu mereka nangis di neraka. Hatta tasila dumu'uhum fi khududihim. Sampai air mata mereka itu mengalir di pipi mereka. Ka'annaha jadawil. Seperti air sungai yang mengalir. Hatta tanqatya dumu, sampai habis air matanya. Sampai habis. Fayasilu ya'hidam fayaqrihul uyud. Maka mereka tetap nangis, air matanya habis, yang keluar adalah darah sampai merusak mata mereka. Mereka nangis darah karena tidak bisa lagi nangis, air mata udah habis. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Makanya ada seorang tabi'in namanya Rabi bin Husain. Rabi bin Husain itu, Bapak Ibu sekalian, Rabi bin Husain itu nggak pernah nyenyak tidur malam, nggak pernah nyenyak. Setiap tidur kebangun, malah sering nggak tidur. Kalau tidur kebangun, kayak apa ya, ngigau, nggak tenang. Ditanya sama putrinya, wahai abah, kenapa abah kok tiap malam tidur kayak ngigau, nggak nyenyak? Maka Rabi bin Husain menjawab, karena setiap anak tidur, anak teringat neraka sana. Terlalu bayang-bayang sampai ke bawah mimpi, takut. Jadi takut itu sampai ke bawah mimpi, bangun kaget. Saking takutnya kepada Allah SWT sampai ke bawah mimpi. Oh, kita kan ke bawah mimpi itu duit, jalan-jalan, ya gajian, arisan cair. Dan itu masuk akal Bapak Ibu. Kalau kita itu udah kepengen sesuatu, udah ngebet betul ini, biasanya ke bawah sampai mimpi. Suatu hari ada orang datang kepada seorang syekh. Namanya Syekh Sulaiman Ibn Rabi. Sama juga namanya. Kalau tadi Rabi bin Husain, ini Sulaiman Ibn Rabi. Wahai Syekh, anak ini pengen mimpi ketemu Nabi. Ini gimana caranya? Pengen ketemu Nabi ya. Anak udah sholawat, udah zikir, tetap gak mimpi Nabi. Bagaimana caranya? Gampang. Nanti malam ente datang ke rumah, ente nginap rumah. Insya Allah ketemu Nabi. Benar sih, benar. Tapi nggak usah makan ya. Datang ke rumah dalam keadaan belum makan. Siap sih. Malamnya dia datang, dia bawa baju, berbekalan, dijamu makan enak. Makan dulu nih. Oh ya Allah. Dia belum makan, lapar dia kan. Masya Allah Syekh. Benar nih makan. Ente kan mau ketemu Nabi. Anak muliakan ente. Dikasih makan yang enak apa? Ada kambing, ada sapi, ada rendang. Tapi pedas semua. Cuman nggak dikasih air. Air minum nggak ada. Ente makan. Habis kan? Iya. Syekh nggak makan. Anak keluar bentar, ambil air minum. Begitu keluar, pintunya dikunci. Cetek. Kalau dia udah lapar, dia makan sampai habis, air nggak ada. Teriak-teriak dia. Syekh, tolong air, kehausan, pedas. Teriak-teriak. Cuman gimana mau keluar? Pintunya dikunci. Dia teriak-teriak sampai pingsan Bapak Ibu sekalian. Pingsan. Akhirnya setelah pingsan, ya, dia mimpi dalam tidur itu, dia mimpi minum air. Dalam mimpi itu dia minum air. Saking kepengennya minum air. Akhirnya nggak lama dia bangun, syekhnya bertanya, ente tadi ketiduran kenapa? Anak pingsan kepedasan Syekh, kehausan sampai pingsan. Apa yang ente mimpi kan? Dia tanya, ente mimpi apa? Anak mimpi minum air. Kok bisa? Anak udah kepengen betul minum air. Sampai pingsan pun mimpinya minum air. Maka kata Syekh Sulaiman, begitulah kalau ente pengen ketemu Nabi, hati itu harus seperti orang yang kepengen minta air. Kalau cuma sholawat tapi hati nggak rindu, nggak bisa. Harus ada betul-betul keinginan. Maka Rabi bin Husain juga sama tadi. Saking takut dia kepada neraka itu sampai ke bawah di dalam mimpi. Ya. Oleh karenanya sebagai penutup, ya, ini kajian selesai pembahasan neraka. Kita minta kepada Allah, semoga Allah SWT selamatkan kita dari siksaannya, Allah jauhkan kita dari siksaan api neraka, begitu juga keluarga yang kita cintai, dan Allah SWT menjadikan kita orang yang selamat di akhirat nanti, jauh dari malapetaka, jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini saja kajian kita, sedikit mudah-mudahan bermanfaat.
Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.